Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita jumpa lagi dalam materi ketiga atau tema ketiga dari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu cerita pendek atau cerpen. Setelah kemarin kita mempelajari tentang laporan hasil percobaan, dan kemudian kita belajar tentang sebuah pidato persuasif. Oke. Ini dipersembahkan oleh tim MGPS SMP Negeri 1 Pace yang disampaikan oleh Ibu Sri Sunaryati SPD. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan ciri-ciri dari sebuah cerpen, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur cerpen dengan baik, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah cerpen. Kita masuk ke materi pertama, cerpen. Kalau kita bicara tentang cerpen atau kalian pernah membaca tentang cerpen, itu adalah sebuah cerita prosa yang berbentuk fiksi, ya. Dia cerita singkat tentang sebuah peristiwa, tidak nyata adanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia hanya mempunyai cerita yang sangat singkat dan merupakan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ciri dari sebuah cerpen itu yang pertama adalah kata-kata yang disampaikan dalam cerita tersebut mudah dipahami atau diksinya mudah dipahami. Karakter si tokoh terdiri dari satu atau beberapa, tidak banyak karakter yang ditampilkan dalam sebuah cerpen. Kemudian dalam sebuah cerpen itu hanya terdiri dari satu tema. Jadi dia mengangkat satu tema saja. Dan biasanya dalam sebuah cerpen terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata, atau dia terdapat dalam 10 halaman dalam sebuah cerita, ya. Dan berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Kurang lebih ciri-ciri cerpen seperti itu. Kita masuk ke materi berikutnya. Setelah kita mengetahui sebuah cerpen, maka kita harus mengetahui unsur-unsur apa saja sih yang bentuknya. Unsur-unsur sebuah cerpen itu ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah sebuah unsur sebuah cerita yang mempengaruhi sebuah jalannya cerita tersebut secara langsung. Sedangkan unsur ekstrinsik tidak berpengaruh secara langsung terhadap jalannya sebuah peristiwa. Nah, kita akan membahas tentang unsur intrinsik sebuah cerpen. Apa saja sih unsur intrinsik sebuah cerpen? Apabila kita membahas sebuah permasalahan, maka kita harus tahu pasti ada temanya. Demikian juga dengan cerpen. Maka sebuah cerpen pasti ada temanya. Kemudian yang kedua, dalam sebuah cerita pasti ada orangnya, ada tokohnya. Kalau ada tokohnya, ada orangnya, pasti mempunyai sifat atau karakter. Nah, sifat atau karakter dalam sebuah cerpen itu bisa disebutkan secara langsung oleh pengarang, bisa juga kita pembacanya disuruh menganalisis sifat dari si tokoh. Apabila si tokoh mengucapkan secara langsung tentang karakter si tokoh, maka itu disebut sebagai analitik. Jadi si tokoh menyebutkan secara langsung. Contoh misalnya, Diana adalah anak yang rajin di sekolahnya. Nah, itu berarti Diana sifatnya rajin. Maka itu disebut sebagai analitik. Sedangkan pengarang tidak menyebutkan secara langsung sifat si tokoh, maka itu disebut dramatik. Contoh, Diana tidak pernah terlambat sekalipun ketika berangkat sekolah. Dia selalu berangkat pagi-pagi sekali. Maka dari dua kalimat tersebut kita bisa simpulkan bahwa sifat Diana itu adalah disiplin, tertib, rajin. Ada kata-kata penentu di situ yang menyatakan sifat dari si tokoh. Yang ketiga adalah latar atau setting. Latar atau setting dibagi menjadi tiga, yaitu latar waktu, tempat, dan suasana. Yang jelas sebuah cerita pasti ada waktunya. Waktunya kapan? Pagi, siang, sore, malam, atau ketika dia datang, ketika mereka masuk, ketika mereka sedang bercengkrama, dan sebagainya. Itu kapan atau waktu? Pasti ada tempatnya. Di taman yang indah atau di tempat keramaian, di pasar, dan sebagainya. Kemudian suasana.
Pasar sangat ramai pada saat itu, atau di kelas dalam keadaan sepi pada saat ulangan berlangsung. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasannya ketika kita bicara tentang latar atau setting, yaitu waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat adalah alur. Ketika sebuah cerita dibuat, maka kita harus mengetahui alur ceritanya. Apakah cerita itu dimulai dari alur atau waktu sekarang, kemudian selesai besok atau lusanya, maka itu disebut sebagai alur maju atau progres. Jadi berlangsung secara runtut urut. Yang kedua adalah alur mundur atau flashback. Alur mundur itu dimulai dari peristiwa yang sekarang terdapat permasalahan. Ternyata permasalahan itu akibat dari masa lalu. Nah, akibat dari masa lalu itu kemudian menceritakan fokus cerita pada masa lalu tersebut, maka itu disebut sebagai alur mundur. Yang ketiga adalah alur campuran. Alur campuran itu terdiri dari alur maju dan alur mundur. Misalnya peristiwa terjadi di masa sekarang. Setelah ditelisik, ternyata peristiwa itu diakibatkan dari masa lalu yang masalahnya belum selesai. Sehingga dari masa lalu yang belum selesai itu kemudian diselesaikan di masa sekarang, dan fokus ceritanya ada di masa lalu dan masa sekarang, maka itu disebut sebagai alur campuran. Oke, yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang itu adalah bagaimana seorang pengarang menciptakan tokoh-tokoh yang ada di situ. Sudut pandang itu ada dua, yaitu SPO1 dan SPO3, atau sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Yang jelas ciri dari sudut pandang orang pertama itu pasti ada tokoh aku atau saya, itu yang pertama. Yang kedua adalah nama orang. Yang ketiga, kata ganti tadi ada nama aku. Maka kalau ada aku, biasanya kalau aku dan kalian menjadi mereka, aku dan kamu menjadi kita, maka itu termasuk sudut pandang orang pertama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga itu adalah tidak terdapat tokoh aku, misalnya dia, kamu, mereka, kalian. Aku tidak terdapat di situ, maka dia disebut sebagai SPO3. Oke, SPO3 dan SPO1 dibagi menjadi beberapa lagi. Nanti silakan dipelajari. Ada SPO1 pelaku utama, ada SPO1 pelaku sampingan, ada SPO3 pelaku utama, ada SPO3 pelaku sampingan, atau SPO3 di luar cerita, dan SPO3 serba tahu. Yang selanjutnya adalah gaya bahasa. Dalam sebuah cerita pasti ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan bisa menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa pergaulan atau prokem, atau bahasa menggunakan kata-kata serapan. Dalam pembuatan cerpen itu boleh saja dan tidak harus menggunakan kata-kata baku. Karena kalau kita menggunakan kata-kata baku mulai dari awal sampai akhir, tidak ada sama sekali bahasa-bahasa yang menarik atau persuasif, maka cerpen tersebut menjadi tidak begitu menarik karena kata-kata yang digunakan menjadi sangat kaku. Yang terakhir adalah pesan atau amanat. Dalam sebuah karya apapun itu bentuknya, pasti terdapat sebuah amanat atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Apa yang ingin disampaikan? Kalau dalam sebuah cerpen ada sebuah permasalahan, ada sebuah penyelesaian, maka dari situ orang yang membaca bisa memetik amanatnya, bisa mengambil hikmahnya dari cerita tersebut, maka itu disebut sebagai amanat. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik sebuah cerpen. Unsur ekstrinsik sebuah cerpen terdiri dari yang pertama adalah latar belakang masyarakat, yang kedua adalah latar belakang pengarang, yang ketiga adalah nilai-nilai kehidupan. Saya bahas dulu tentang latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat itu dipengaruhi oleh keadaan negara, keadaan ekonomi, keadaan sosial budaya dalam masyarakat. Maka itu disebut sebagai latar belakang masyarakat. Sedangkan latar belakang pengarang itu basic dari pengarangnya tersebut apa? Apakah dia lulusan pondok? Apakah dia masyarakat biasa? Ataukah dia seorang pengarang dari kalangan atas, kalangan menengah, atau kalangan bawah? Kurang lebih seperti itu.
Nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Misalnya, nilai religi, nilai sosial, nilai pendidikan, nilai ekonomi, nilai moral, dan sebagainya terkait dengan hal tersebut. Nah, jadi kurang lebih itu untuk unsur-unsur ekstrinsik yang ada. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan pertama di tema ketiga, yaitu sebuah cerpen. Yang bisa saya simpulkan bahwa sebuah cerpen itu terdiri dari cerita yang sangat pendek, yang hanya mempunyai satu tema, mempunyai tokoh yang sangat sedikit, mempunyai karakter yang sangat sedikit, bercerita tentang kehidupan atau permasalahan sehari-hari, dan terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik yang menyertai cerpen tersebut. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Semoga kalian selalu bersemangat dalam mengerjakan pembelajaran secara daring. Semoga kalian aktif dalam pembelajaran ini dan tetap mengerjakan tugas, karena kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang selalu hidup sehat, anak-anak yang selalu ingin maju, dan anak-anak yang religius. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.